Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Wa'il an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu adanya aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam sebuah safar fa asbahtu yauman maka jadilah aku suatu hari qariban minhu dekat dari Nabi wa nahnu nasiru sedangkan kami sedang berjalan. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan saya dalam rombongan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari saya berkesempatan tempat saya, posisi saya ini dekat dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, beritahukanlah olehmu kepadaku bi amalin, suatu amalan yudkhiluni al-jannata, yang amalan tersebut memasukkan aku al-jannata, di surga, wa yuba'idani minan nar, dan amalan tersebut menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya mengenai satu hal yang besar. Wa innahu, dan sesungguhnya perkara yang besar yang kamu tanyakan itu, la yasirun, sungguh akan mudah, ala man yassarahullah, atas orang yang Allah memudahkan untuknya, ala man yassarullah, alaihi, atas dia. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, amalan yang memasukkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu ke neraka adalah kamu menyembah Allah dan kamu tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Ini pertama kali pembenaran yakin, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Kedua adalah menegakkan sholat. Jadi seperti rukun Islam, iman, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Ini rukun Islam semuanya masuk sini. Jadi kalau rukun Islam itu dikerjakan, imannya jadi benar, sholatnya jadi tegak, urusan zakat ditunaikan, puasa Ramadan dikerjakan, kemudian haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau dikerjakan akan menyebabkan orang itu masuk surga dan jauh dari neraka. Wa tu'ti az-zakah, dan kamu membayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan kamu puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujju al-baita, dan kamu haji ke Baitullah. Sumaqal, kemudian Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu tak tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? Ini bukan perkara baik, tapi ini pintu kebaikan. Maknanya kalau kita sampai ke pintu itu akan mendapatkan bukan hanya kebaikan, sekian banyak kebaikan. Dan Nabi akan menunjukkan pada kita pintu-pintu kebaikan. Setiap kita sampai ke pintu itu akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Qultu, aku mengatakan, bala, iya ya Rasulullah, saya pengen ditunjukkan pada pintu-pintu kebaikan. Qala, Nabi bersabda, as-sawmu junnatun, puasa adalah perisai
Perisai dari murkanya Allah, perisai dari neraka, perisai dari nafsu, perisai dari kesesatan, macam-macam. Jadi kalau orang puasa itu dia telah masuk pintu kebaikan. Sumu tahihu secara kesehatan juga akan jadi mudah sehat, Masya Allah. Lisa'imi farhatun 'inda iftar wa fathatun 'inda liqa'i rabbih, Masya Allah. As-sawmu la idla lahu dan seterusnya. Wa sadaqatu dan sedekah. Tudfi'u sadaqah menghapus, memadamkan, menghapus al-khati'ata kesalahan. Kama yudfi'un ma'un nar sebagaimana air memadamkan api. Ini salah satunya karena ini pintu kebaikan. Sedekah menjadi tolak bala, sedekah jadi kesembuhan orang sakit, sedekah jadi asbab husnul khatimah, sedekah jadi asbab tertunaikan hajat, makbulnya doa, Masya Allah. Wa salatul rajuli min jawfil laili syi'arus salihina. Dan salatnya seseorang min jawfil laili pada tengah malam, syi'arus shalihin adalah syiarnya. Syiar itu semacam tanda yang melekat kepada sesuatu hal atau sesuatu kelompok. Ini Al-Fatah punya ciri khas, ini namanya Syi'aru Al-Fatah, punya ciri khas logo khusus, ini Syi'arul Fatah umpamanya. Maka di antara logo atau tandanya orang-orang soleh itu adalah malam itu tahajud. Kalau malam ketiduran tuh Syi'arun naimin atau Syi'arul kusala, ini tanda atau logonya grup pemalas. Belum lagi manhatun lil ithmi. Salat malam menyebabkan orang itu mudah meninggalkan dosa. Matradatun lidda'i minal jasadi, menjadi lebih sehat, menolak sakit-sakit dari badan. Belum ketika malam itu ada doa-doa yang makbul, terus macam-macam lah. Maka memahami as-sawmu jinnah wa sadaqatu fil khatiyah kamitun nar wa salatu rajuli min jawfil sya'amsimin syi'arus salihin, ini dikaitkan dengan sabda Nabi sebelum menyebutkan ini, ala adulluka ala abwabil khair. Yang sebagian sudah disebutkan Nabi sekelumit, sebagiannya disebutkan Nabi dalam hadis-hadis yang lain. Tsumma qaulahu ta'ala, kemudian Nabi membaca firman-Nya Allah Ta'ala. Ini di antara sifat-sifatnya hamba Allah yang dipuji-puji dalam Al-Quran. Maknanya dipuji, jadilah seperti orang-orang itu biar kamu dapat pujian oleh Allah. Dipuji-puji oleh Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa, merenggang, junubuhum, lambung-lambung mereka atau sisi-sisi badan mereka, anil madaji'i, merenggang dari tempat-tempat berbaring mereka. Merenggang maksudnya bangun untuk tahajud. Bukan hanya merenggang tok, bangun untuk kencing. Nah, itu sih, kuda pun setiap malam juga begitu. Hatta balagha, sehingga beliau sampai firman-Nya Allah, ya'malun. Allah siapkan bagi orang-orang tersebut sekian banyak anugerah
yang menyebabkan mata mereka menjadi senang. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka, maukah engkau tak beritahu bi ra'sil amr, dengan sentralnya perkara, wa amudihi, dan tiangnya perkara, wa dzarwata sanamihi, dan puncak pungkuknya perkara itu. Ada mengatakan al-amr di sini maksudnya perkara yang berkaitan dengan agama. Ya, al-amr yakni ad-din. Amruddin, ala ukhbiruka bi ra'si amriddin wa amudi amriddin wa dzirwati sanami amriddin. Ini 3 perkara yang akan disebutkan. Ini adalah begitu pokok, amalan begitu pokok di dalam agama Islam. Qultu, aku mengatakan, bala iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, ra'sul amri al-Islam, sentralnya perkara adalah Islam. Jadi pokoknya urusan agama itu dikumpulkan dalam Islam. Yang Islam itu isinya kesuksesan lengkap yang dipilah menjadi 2 bagian. Pertama iman, kemudian yang kedua amal. Pusatnya itu di mana, so? Pusatnya gerakan ini. Maksudnya yang ngontrol semuanya. Pimpinannya siapa sih? Ini yang ngatur semuanya. Maka Rasul Amr itu yang sentral semua urusan agama itu namanya Islam. Maka kalau sudah Islam itu di dalamnya sudah lengkap iman dan amal. Maka rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, iman. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji, amal. Orang beriman sebagaimana khutbah kemarin diperintahkan untuk takwa, terus matinya jangan hanya sekedar beriman, tapi iman yang telah bertakwa. Itulah namanya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan itulah di antara gelarnya Sayyidul Anbiya yang Nabi suruh nyampaikannya kepada umat. Qul, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dengan itu semua, menyerahkan hidup, mati, sholat, ibadah untuk Allah saja, karena Allah saja. Wa ana, dan aku Nabi Muhammad, awalul muslimin, adalah pertama kali orang yang sempurna iman dan amalnya. Orang yang berserah diri, mengumpulkan iman dan amal. Itu gelarnya Nabi Muhammad, bukan mukminin, muslimin. Wa ana awalul muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan mukminun. Karena kalau iman itu didapatkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Islam harus ditingkatkan dengan amal. Ya, kurang lebih begitu itu. Wa amuduhu, dan tiangnya. Ini kembali kepada Islam saja. Wa amuduhu, dan tiangnya Islam, atau tiangnya urusannya Islam.
tiangnya Islam. As-salatu adalah salat. Jadi kalau rumah nggak ada tiangnya kira-kira bagaimana? Runtuh kan ya. Maka Islam kok nggak ada salatnya itu ya Islamnya miring-miring nggak karu-karunya. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak bungkuknya, maksudnya puncak amalnya di antara maksudnya. Apakah ini melebihi sholat Pak kepentingannya? Ya tentu saja pertama kali selepas iman ditanyakan sholat. Tapi sholat ini wujudnya dan sampainya kepada umat sangat tergantung dengan yang akan disebutkan ini. Dan puncak pungkuknya, pungkuk tahu nggak ya pungkuk? Punuk. Nah, sanam itu punuknya unta, loh diterangkan ada unta. Ya. Punuknya bentuknya seperti bukit kecil gitu ya. Yang paling tingginya itu namanya zarwatu sanam. Maksudnya bagian tertingginya Islam itu yang berkaitan dengan amal, al-jihad itu adalah perjuangan. Wujudnya madrasah, wujudnya orang hafid, wujudnya tempat-tempat hidup kebaikan, tempat-tempat hidup iman. Sampaikan iman itu semuanya kalau ditelusuri karena ada yang memperjuangkannya. Maka orang yang paling utama dan pertama dalam perjuangan itu ya para anbiya. Kalau begitu berjuang aja Pak, nggak usah ngaji. Yang kalau nggak ngaji ya yang diperjuangkan apa? Kita tahu pentingnya berjuang karena ngaji ngasar ini, karena ada ilmu. Maka sebelum itu semua, sebelum adanya iman, ada itu semua, pertama kali pengajarannya lewat ilmu. Innama bu'itsu mu'allima. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajar. Mengajari iman, mengajari Islam, mengajari sholat, mengajari jihad. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah kamu tak beritahu dengan yang mengontrol itu semuanya? Mengontrol urusan Islam, urusan tiangnya Islam, urusan perjuangan yang begitu penting di dalam Islam. Qultu, aku mengatakan bala iya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Qal, Nabi bersabda, kuffa, tahanlah alaika atasmu hadza, ini lidahmu ini. Allah Akbar. Di posisi lidah itu begitu pentingnya sampai bisa mempengaruhi Islamnya seseorang, sholatnya seseorang, kemudian perjuangannya seseorang, dan kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan di atas tadi. Rukun iman, rukun Islam tadi. Masya Allah. Coba kita bisa tahu Allah Maha Satu, Allah punya sifat wajib 20, sifat mustahikin, dari mana? Ya karena ada lesan yang berbunyi, akhirnya dengarkan oleh kuping kita, akhirnya Masya Allah bisa hafal Quran. Kenapa? Ada orang yang bicara alif, ba, ta, sa kepada kita, akhirnya kita bisa baca atau bisa menghafal, akhirnya bisa sholat, akhirnya bisa. Masya Allah, lidah itu sepertinya hanya tulang lembek yang lemes-lemes, gak patek kuat, ngangkat setengah kilo aja gak kuat. Nah, tapi ternyata pengaruhnya pada agama kita itu luar biasa, dan amalan kita itu luar biasa. Di kufa alaika hadza itu maksudnya lidah kamu kontrol untuk bisa mewujudkan ini semua dan menjaga itu semua. Masya Allah. Wa asyara, Nabi bersabda, memberikan isyarah ila zahir ke arah lidah beliau. Termasuk kita mondok hadiri majelis ini itu gara-garanya apa toh? Gara-garanya lidah-lidahnya orang yang ngomong akhirnya sampai ke kuping kita, akhirnya kita sampai ke majelis ngaji ngasar ini. Masya Allah, lidah itu luar biasa. Makanya jangan asal dibuka aja. Bagaimana bukanya itu dikontrol biar berpahala, berniat
bernilai pahala, bernilai perjuangan, bernilai zikir, bernilai Masya Allah. Qul aku mengatakan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah sesungguhnya sungguh kita akan disiksa atau kita akan diurus dengan sebab perkara yang kita ngomong dengannya? Kalau Nabi bersabda, thaqilatka ummuka, ibumu telah kehilangan kamu. Itu satu teguran yang maksudnya sayang, tapi teguran yang dahsyat. Kalau diartikan bebas, kata sebagian ulama, artinya itu faqidatka ummuka, maksudnya ibumu, wong kamu itu ada loh. Kamu itu ada, kenapa dalam bahasa Arab dikatakan ibumu kehilangan kamu? Maksudnya ibumu rugi dari anak kamu kok gak pinter belas ya. Ini kalau sudah thaqilatka ummuka, ini maksudnya ibumu rugi punya anak kamu. Sudah dibawa di perut 9 bulan, lahir, amalannya nggak benar atau omongannya nggak benar atau kecerdasannya kurang. Ya. Tapi ini teguran untuk sayang. Wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhim. Bukankah yakubun nasu terjungkir orang-orang finnari di neraka ala wujuhim, kepalanya duluan. Au qala ala manakhirihim, atas hidung-hidung mereka, maksudnya duluan, tengkurap begitu. Illa hasaidu asinatihim, kecuali gara-gara panenan-panenan atau hasil-hasil dari perbuatan lidah-lidah mereka. Masya Allah. Maka hati-hati gunakan lidah. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوة أثمرا وثم وأبكم ثم أحمي عدونا وأرسهم يد الجلال بحوسمة خمسة تضحي بها أروى الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناؤنا والفاطمة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي
لقلبي يا حبيب الله.